Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya sebelum kita masuk dalam sesi seminar dan penjelasan dari Bapak Pendeta Stefri, saya akan menjelaskan sedikit terkait profil Bapak Pendeta Stefri. Nanti jika ada yang kurang mungkin Bapak Pendeta bisa. Ya, Bapak Pendeta Dr. Stefri Indah Lumintang adalah dosen misiologi dan juga pluralisme agama di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional. Dengan ini kalau baca profilnya banyaknya luar biasa. Gelar akademiknya sarjana teologi di I3 Batu Malang, lalu Master of Divinity Indonesian Bible Institute Malang, Master of Theology International Theological Seminar Los Angeles, Amerika, juga Doctor of Ministry International Theological Seminary Los Angeles, Amerika, Doctor of Theology in Mission Consortium of Graduate Program in Christian Studies in Corporation with Fuller Theological Seminary, Amerika, juga Doctor of Theology in Systematic Theology International Theological Seminary Los Angeles, Amerika, Doktor dalam Manajemen Pendidikan Cum Laude Universitas Negeri Jakarta, Doctor of Philosophy Asian Graduate School of Theology Alliance Singapura. Dan ada banyak tulisan karya ilmiah yang sudah beliau tulis dengan artikel dan buku-buku yang banyak. Itu kalau saya baca semuanya bisa panjang selesai seminar. Jadi demikian, itu profil singkat dari pembicara kita. Ya, nanti jika ada yang kurang atau keliru saya mohon maaf Bapak Pendeta. Ya, karena itu mari kita memulai. Nanti kita akan mendengar penjelasan langsung dari Bapak Pendeta Stefri terkait tema yang merupakan tema sinode di tahun pelayanan 2023. Terima kasih waktu dan tempat. Saya persilakan. Terima kasih Pak Pendeta Arthur sebagai moderator. Biasanya belum panas jadi ngomongnya tertati-tati. Belum panas. Mohon maaf. Saya dibebani oleh beban berat. Pada waktu membaca kurikulum vitae, sedikit kurikulum vitae, memang itu beban berat untuk saya, karena itu bisa menjadi hakim untuk saya, ya bisa menjadi anak panah yang menikam saya. Studi kok ngomongnya ngarol ngidul, studi kok ngomongnya dangkal, studi kok bengkok, itu anak panah ke saya. Jadi makin kita belajar sebenarnya makin kita tersiksa, biasanya gampang mati karena stres. Karena tingkat kematian, penyebab kematian sakit kan stres. Salah satu stres pendeta yaitu beban. Bebannya itu bukan, ya saya katakan dengan Pak Sekum tadi, Pak Sekum pendeta itu nggak punya schedule, nggak punya jadwal, 24 hours, anytime, calling, siap. Nah kalau dosen masih ada schedule Pak. Masih bisa mengatur jam mengajar dan jam menulis buku, jam presentasi masih lah. Tapi dengan saya katakan demikian, beban berat waktu dibaca oleh Pak Pendeta Arthur. Tadi sebelum saya berbicara sedikit dengan Pak Sekum, saya menduga bahwa tema ini ada dua possibilities. Yang pertama, because there is a problem, mungkin ada karena ada masalah, tapi mungkin juga karena ada mimpi. Ya, ada mimpi, one day GKO begini. Ini kan kita bicara untuk topik ini not for the past, but for the future. Sebagai mungkin ini mimpi dari GKO, mulai dari sinode dan seterusnya sampai ke akar rumput. Atau mungkin ada masalah. Ada masa lalu, masa kini yang perlu diselesaikan. There's two possibilities. Ya, mungkin saja. Tapi kemudian saya mendapat pencerahan dari Pak Sekum, ya ini merupakan tindak lanjut dari, atau follow up dari pembahasan topik misi pada beberapa waktu silam yang juga diselenggarakan oleh sinode. Nah, ada berkenaan dengan topik tadi ada
7 hal yang saya ingin kemukakan. Yang pertama pendahuluan, kemudian pengaruh dunia akademik, ilmuwan dan ilmu kepada gereja dan misi. Yang ketiga teologi sebagai teologi sebenarnya bukan teologi sebagai saja. Teologi is not as a mission. Teologi is missional, mission. Dan juga tentu misi teologi. Ini agak aneh-aneh, biar kalau nggak aneh nggak didengar. Tapi orang GKO kan tidak suka mendengar yang aneh-aneh. Yang kelima, jantung gereja dan teologi, the heart of the church and theology is misi dan penginjilan. Yang keenam, penginjilan yang kontekstual seperti apa, serta kesimpulan. Ya, pendahuluan. Saya mulai dengan, biasanya kalau bicara pendahuluan itu pasti ada gap, ada kesenjangan antara yang ideal dengan yang faktual, yang sempurna dengan yang kenyataannya. Ada gap nih, ada something di sini. Nah, yang ideal demikian. Sesungguhnya saya mulai dengan visi misi tadi karena berbicara mengenai visi misi gereja GKO. Saya mulai dengan sesungguhnya visi misi Tuhan Yesus Kristus kepala gereja harus diterjemahkan oleh seluruh gereja. Gereja tidak boleh punya visi sendiri. Gereja tidak boleh punya misi sendiri. Berdosa. Katanya kepala gereja, tapi kita tidak mengikuti visinya. Kita harus follow his mission, vision and mission. Visinya apa sih? Coba tanya, visi Tuhan Yesus. Sudah mulai ya? Sudah mulai ada harapan. Terus, atau pakai manual saya begitu, pindah-pindah aja begitu ya. Yang penting terlihat. Apa visi Yesus Kristus? Apa visi? Terungkap dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. That Jesus vision. Dan masih jarang orang bicara, apa visi Yesus? Membawa orang ke surga, kampungan. Bukan itu, dangkal sekali. Visi Yesus yaitu melakukan kehendak Bapa. Because God the Father sent him to the world. So dia harus obey God's Father vision. Dia harus mengikuti visi misi Bapa di surga. Nah, kita juga gereja harus mengikuti visi misi Yesus Kristus sebagaimana visi misi Yesus Kristus mengikuti Bapa. Jadi satu kesatuan. Yohanes 4 ayat, makananku, wah penting. Nggak makan mati. Apa artinya? My priority, my essence of life. Ya, sebenarnya aku ini, makananku, ini primer kan namanya menyangkut makanan. Makananku yaitu melakukan kehendak Bapa. Makanan gereja utama itu visi Yesus. Lalu sampai menyelesaikan pekerjaan. Lalu diungkapkan dalam Yohanes dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu visi misi gereja. Let your will be done. Biarlah kehendak Bapa, kehendakmu, kehendak Bapa yang tadi yang menyuruh anak datang ke dunia menyelesaikannya, lalu menjadi visi misi Bapa surgawi, menjadi visi misi Yesus Kristus, menjadi visi misi gereja, termasuk menjadi visi misi GKO. Memang harus begitu, kalau enggak missing, hilang. Nah, lalu tanya, apa misi Kristus? Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Banyak pengertian hilang. Ya, bukan hanya mereka yang jauh di hutan, yang belum dijangkau. Banyak juga yang hilang dalam gereja. Ya, buktinya hidupnya tidak menggambarkan Kristus, itu hilang. Orang Kristen yang tidak serupa Kristus, pendeta yang tidak serupa Kristus, ya hilang juga. Jadi jangan bilang penginjilan itu hanya untuk orang yang unbeliever atau untuk orang yang belum percaya. Bahkan orang Kristen pun menjadi sasaran Injil. Kenapa? Karena mungkin juga belum seperti Injil. Anak manusia sayang sekali. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Atau yang dalam terjemahan atau yang tersesat, Lukas 19 ayat 10. Nah, saya menulis satu
quotation gini. Sesungguhnya visi dan misi gereja pada segala abad dan tempat tidak lain dan tidak bukan adalah visi dan misi Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, yaitu melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Faktual, gini kan? Yang ideal memang Jesus vision and mission harus menjadi church vision and mission, include GKO. Tapi next, lalu faktualnya banyak organisasi gereja tidak memiliki visi. Lucu juga, kok beroperasi without vision. Ada visi, ada misi, tapi nggak sama dengan visi Tuhan Yesus. Lucu. Yang tadi aneh, yang kedua lucu. Ya enggak? Yang tadi saya sudah utarakan, misi mencari yang dicari Tuhan Yesus. Jangan gereja mencari yang tidak dicari Tuhan Yesus Kristus. Ya, misi gereja yaitu mencari yang dicari Tuhan Yesus, yaitu yang terhilang. Dan banyak yang terhilang dalam dunia ini. Dan itu yang kurang dikerjakan oleh gereja. Mengapa kurang dikerjakan oleh gereja? Karena mencari yang terhilang itu berat sekali. Kalau hanya memelihara yang sudah ada ringan sekali. Tapi biaya banyak, justru yang merawat yang sudah gemuk-gemuk. Yang mau mati nggak dipedulikan. Inilah kejahatan gereja. Siapa gereja? Saya, bukan Bapak Ibu. Saya nggak mau dibakar. Mengapa demikian? Ya, lalu sorry ya, pendeta itu memang posisi terhormat. Penginjil itu posisi yang kurang terhormat. Maka itu gaji pendeta 11 juta, gaji penginjil 250.000. Ini kan kesetanan. Pasti saya nggak diundang lagi oleh ketua umum nih. Pak, jangan aja lah yang kurang ajar ngomong-ngomong kasar. Nggak ada yang sesuai soalnya kalimat saya pilih-pilih yang mana ya. Kenapa? Padahal jabatan gereja itu equal. Pengajar, gembala, penginjil equal loh. According to Ephesians chapter piro, Efesus pasal 4. Kan equal. Nggak ada yang, cuma karena memang organisasinya gelap gulita, ya begitulah. Ya, bagi saya seperti itu. Nggak boleh kita, maka itu jarang penginjil. Karena direndahkan, dianggap nggak sekolah, kampungan, malas, bodoh, penginjil. Kerjanya di hutan-hutan, pekerjaannya dengan orang hutan. Kalau pendeta kan ini dekat istana gitu. Inilah, ya kurang populer. Penginjil itu kurang populer, penginjilan kurang populer. Lagi pula tingkat kesukaran tinggi, beresiko, beresiko besar dan paling dibenci setan. Konseling kurang dibenci setan. Koinonia kurang dibenci setan karena aman, nggak aman. Karena ini langsung menyerang sarangnya setan, termasuk yang kesetanan. Saya nggak takut yang setan, saya tidak takut setan. Tapi saya agak takut sedikit tentang kesetanan, yaitu orang-orang kesetanan. Bukti datanya apa Pak? Bilangan Research Center mengadakan kajian penelitian selama 5 tahun di tahun 2018, kali saya hadir di waktu itu. Hanya 2,6% orang menjadi percaya selama 5 tahun. Gereja banyak sekali, tapi miskin sekali hasil kerja penginjilan. Agak cepat lagi, next. Kita lihat, perhatikan lagi Bapak Ibu. Tadi sudah faktual. Mengapa banyak gereja? Mengapa gereja kurang dalam penginjilan? Saya menjawabnya demikian. Karena gereja kekurangan Injil atau mungkin tidak ada Injil. Masa kalau dia punya Injil, tidak mungkin dia tidak menginjili. Tidak mungkin. Kalau dia tidak menginjili, kemungkinan besar dia tidak punya Injil. Nah, mengapa demikian? Saya menemukan 2
hasil penelitian saya 2 alasan. 1, terjadi perubahan paradigma misi seperti David J. Boss kemukakan dalam Shift Paradigm bukunya. Saya menambahkan perubahan paradigma, pergeseran. Saya pun menulis itu dalam buku saya bahwa bukan perubahan saja, terjadi pergeseran. Perubahan masih netral, pergeseran agak negatif, bergeser. Ya bagi saya baru sedang menulis tentang Pancasila dan kebebasan beragama Indonesia. Saya harap bisa terbitkan dalam waktu singkat buku itu. Menurut saya istilah perdebatan yang multitafsir Pancasila, kemudian Pak Mahmud MD katakan nggak bisa, harus tidak bisa multitafsir lagi. Itu sudah final. Pak Yudi Latif, kami berdialog terus hampir tiap hari. Nggak bisa Pak Stefri, ini harus multitafsir. Ini perdebatan. Nah kembali juga ternyata di gereja berkenaan dengan teologi dan misi dilihat multitafsir. Akhirnya menurut saya terjadi pergeseran pengertian misi dan peran gereja. Akhirnya lahirlah dua gerakan ya, ekumenikal dan evangelikal. Dulu sama-sama. Pertama dalam konferensi di Edinburgh tahun 1910 sama-sama. Waktu itu masih menekankan mengenai misi adalah proklamasi Injil. Tapi kemudian tahun 1973 ada konferensi di Bangkok dengan tema Salvation Today sehingga berubah dari penginjilan ke sosial kemudian kemanusiaan. Sebenarnya ketiga ini bagus, tapi penginjilan ditinggalkan hanya orientasi sosial dan sosial pun ditinggalkan orientasi kemanusiaan. Itu yang kemudian lahirlah evangelical, kubu evangelical. Sama-sama ikut konferensi di Edinburgh tahun 1910. Pertama mengaku penginjilan, tapi kemudian kelompok evangelical lebih menekankan spiritualitas, kurang peduli sosial, ini tidak bisa dipungkiri juga. Yang ekumenikal peduli sosial, kurang peduli penginjilan, sudah mulai berubah. Lalu yang evangelical lebih membombardir penginjilan demi pertumbuhan gereja. Ini yang agak sumbang menurut telinga saya. Maka tidak heran banyak gereja berdiri. Kenapa? Karena bisnis gereja. Pindah-pindah juga kok murni, sulit ada kemurnian dalam church growth. Apalagi spiritnya dari seorang tokoh, mantan dosen Fuller Theological Seminary yang menjadi bapak pertumbuhan gereja. Seminar pertumbuhan gereja merambah sehingga gereja-gereja aktif church planting and church growth. Tapi memanipulasi penginjilan demi banyak jemaat dan demi banyak persembahan, demi pendeta kaya. Setan tidak? Itu setan. Nah, dan itu nyata. Saya membuat riset. Buku saya sudah tuangkan dalam buku. Nggak ada yang kritik buku saya. Ya, tentang diantaranya teologi kepemimpinan gereja di tengah krisis. Nggak ada yang kritik. Dan itu buku yang dibeli oleh BBK Dirjen Mercy untuk didistribusikan ke seluruh teologi se-Indonesia. Next. Saya menulis satu quotation. Nah, a church that doesn't evangelize the nation is a church without the gospel. And a church without the gospel is not a church. Gereja yang tidak menginjili bangsa-bangsa ini luas ya. Di antara kita juga kan suku-suku bangsa, kaum dan bahasa according to Wahyu pasal 7 adalah gereja yang tanpa Injil. Bersyukurlah gereja GKO kembali bangkit untuk mengatakan we have the gospel, so that's why we evangelize. Kami menginjili karena we have gospel. Ya, saya tanya. Dan gereja yang tanpa Injil bukan gereja, hanya paguyuban apalah, hanya paguyuban saja. Oke, next, alasan kedua. Karena terjadi pengaruh modernisasi yang berlanjut pada pengaruh postmodernisasi. Di mana ada upaya, saya bilang ini sebab sekunder. Dari pokok kedua ini ada sebab sekunder, yaitu sejak PL ada babelisasi. Dulu masyarakat berusaha membangun satu kerajaan sendiri. Mereka nggak mau pergi terpencar luas untuk mengabarkan Allah kepada bangsa-bangsa. Maka muncullah Babel
dan membuat menara Babel yang saya sebut Babelisasi. Ternyata itu berlanjut juga terulang pada peristiwa gereja mula-mula, yaitu ada Yerusalemisasi. Tidak mau keluar ke Yudea, Samaria, ujung bumi. Tidak mau ke Grogol, nggak mau ke Indonesia, hanya mau Yerusalem. Dan itu saya sebut Yerusalemisasi. Dua mentalitas ini menggerogoti gereja dari abad ke abad, akhirnya nampak termanifestasi pada 5 perilaku gereja organisatoris. Karena saya semua hormati gereja secara organis. Ya, terjadilah lokalisasi jabatan gereja, pelokalisasian. Saya kadang-kadang di airport ketemu Pak Haji, Pak Pendeta Lumintang. Oh, ini jemaat saya itu. Karena dia panggil saya Pendeta Lumintang. Jangan hanya jadi pendeta gereja lokal. Secara organisasi memang kita pendeta gereja GKO. Tapi impact, pengaruh, peran kita harus beyond, melampaui gereja manapun. Karena kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan gereja tertentu. Tapi hambanya di semua umat. Maka pada waktu saya seringkali bertemu di, teman dialog saya, teman diskusi. Bukan seiman, yang pakai kerudung begitu. Mereka Pak Pendeta Lumintang. Kau mengaku aku kependetamu ya? Ya Pak Pendeta. Karena kependetaan saya universal. Bukan hanya lokalisasi. Tidak enak sebut lokalisasi loh. Pendeta lokalisasi. Tolong buang. Yang kedua, globalisasi. Di sisi lain, globalisasi gereja, organisasi. Yang membesar gerejanya, organisasinya. Maka gak heran juga. Ada gereja buka di Sydney, di Hong Kong. Namanya Indonesia. Aneh-aneh juga di dunia ini. Menurut saya itu pembesaran organisasi. Memang gak bisa dipungkiri. Itu satu gairah tapi juga satu ancaman. Kenapa harus buka gereja di bangsa-bangsa tapi namanya GGGB Indonesia. Titik Indonesia. Bisa untuk apa gitu loh. Ya ada sih perawatan warga jemaat Indonesia di Hong Kong. Oke lah. Tapi bagi saya, Hong Kong ya Hong Kong. Harusnya gereja Hong Kong. Enggak King Kong gitu. Ini kenapa? Yang besarkan organisasinya. Tuhan tidak bermaksud demikian. Tapi ya pemimpin gereja membesarkan demi nama besar. Itu kan mirip anak keponakan setan. Yang ketiga, homogenisasi ibadah. Coba perhatikan, dulu gereja tepuk tangan itu aneh kau. Sekarang sudah homogen. Saya bicara ini hasil kajian seorang Philip James King menulis Global Christianity dalam 3 buku. Telah terjadi penyeragaman liturgi gereja seluruh dunia. Dan terjadi simpelisasi. Ibadah kan pujian, penyembahan, haleluya, khotbah, lalu doa tidak ada doa syafaat, pengakuan dosa, sudah hilang semua. Itu sudah mulai menyeluruh loh. Ini hasil penelitian, bukan hasil dugaan. Ini namanya homogenisasi. Dan ibadah, program. Lalu sentralisasi warga gereja. Sentralisasi. Wah, pemusatan. Gereja induk. Ya, berpusat pada gereja induk. Oke. Dan juga popularisasi pemimpin gereja. Inilah saya pemandangan yang lucu-lucu dan aneh bin ajaib. Produk daripada modernisasi ke postmodernisasi. Saya perlu banyak waktu untuk terangkan ini lebih dalam, tapi it's okay. But the point is primer, yaitu gereja-gereja banyak telah kehilangan Injil. Yang kalaupun ada Injil palsu. Kenapa? Yang ditekankan bukan Injil yang menyelamatkan, tapi Injil yang menyejahterakan. Memang juga saya akui bahwa Injil itu menyejahterakan. Tapi jangan hanya itu. Itu bagi saya itu pemerkosaan Injil. Pengrusakan Injil. Injil itu adalah pertama, for salvation, the soul of the people. And then baru ada sejahtera. Tidak mungkin ada kesejahteraan sejati tanpa Injil. Itu semua dan kesemutan. Mau bilang perang Palestina Israel, tidak akan semua perdamaian hanya perdamaian politis, perdamaian sosial. Mau damai sesungguhnya hanya Injil.
yang membawa damai sesungguhnya. Nah, saya juga tidak anti keadilan, harus adil. Yang Injil itu Injil yang berkeadilan loh. Masa Injil kok nggak adil? Injil yang kebenaran juga, Injil jujur gitu. Bagaimana mungkin tidak bisa dikotak-kotakan begitu ya? Nah, saya menulis suatu buku saya, next. Ini saya tulis tahun 2020. Next. Injil palsu dalam gereja. Nggak ada yang marah loh buku ini. Seharusnya marah, tapi GKO mungkin belum baca ya, sehingga nggak sempat marah. Kok Injil palsu dalam gereja? Iya, saya ungkapkan secara objektif dengan sumber-sumber bahwa memang terlalu banyak Injil dalam gereja, tapi palsu. Injil apa-apa gitu. Injil banyak, tapi we have no enough time untuk itu. Next, saya juga tulis artikel yang sudah dimuat di jurnal tentang hilangnya Injil di banyak gereja. Next lagi, sekarang saya mencermati pengaruh dunia akademis, antara ilmuwan. Menurut saya yang membuat gereja-gereja tenggelam adalah ilmu, karena ilmuwan menghasilkan ilmu, gereja menjadi tempat uji coba para ilmuwan. Datang dari Jerman, dari Amerika, Korea, dari Finlandia, Belgia datang. Lalu menerapkan teologi ala barat, pada kita harusnya ala kadarnya gitu. Kita harusnya ala kadarnya, apa adanya itu. Tapi ala barat, ala alam, dan merusak gereja Indonesia. Bagi saya yang merusak gereja Indonesia terlalu banyak teologi yang tidak Indonesiawi. Teologi Belanda, teologi Swiss, teologi para misionaris. Harusnya misionaris came to Indonesia, they built a theology from Indonesian, original Indonesia gitu. Dan saya belum banyak melihat produk-produk teologi Indonesia, belum. Ya. Maka tidak heran ada dua polarisasi, yaitu misi sebagai disiplin ilmu praktikal, ini kan hanya praktis loh. Maka itu saya pikir GKO sangat cermat. No, mission as theology. Betul, karena memang kenyataannya ada pendapat bahwa misi hanya praktis. Praktis itu akrab dengan pragmatisme, operasional, nggak punya basic, nggak punya pendirian, nggak punya teori, nggak punya teologi. Udah tepat GKO mengambil langkah menyelamatkan gereja. Kenapa? Karena pendapat seperti ini menjamur juga. Atau yang kedua, teologi sebagai disiplin ilmu dasar, basic teologi, hanya menekankan upaya untuk menemukan, memformulasi kebenaran yang sesungguhnya, ontologi, supaya dipahami secara epistemologi yang benar oleh kaum akademisi. Dan mencelah misionaris. Misionaris itu orang-orang praktisi lah, ya nggak punya otak, nggak mendalami teori-teori. Terjadi perdebatan seperti itu. Lalu dampaknya apa? Next 1.2. Dampaknya bertahun-tahun dunia, baik gereja maupun STT, Sekolah Tinggi Teologi, berada dalam penjara sempit. Berdasarkan bidang ilmu, sehingga ada ahli perjanjian lama berkata, saya kan ahli PL, menolak untuk mengajar misiologi, menolak untuk mengajar penginjilan. Aneh ini. Ini aneh. Hamba Tuhan walaupun kita belajar betul, kita belajar saya ahli dogmatika, tapi tidak mungkin, Pak boleh tidak mengajar penginjilan? Oh nggak bisa, kamu tuh bodoh sekali. Saya ahli dogmatika. Justru bagi saya, karena produk modern, produk western yang mengkamar-kamarkan ilmu. Bagi saya ilmu itu hanya satu kebenaran, tapi rasanya banyak. Rasain loh gitu. Akhirnya apa? Lumpuh. Memang teologi yang diformasi dalam kerangka dan budaya barat dipaksakan secara superior dalam konteks kerangka pikir budaya timur, seperti yang dilakoni oleh sejumlah misionaris yang datang memaksakan teologianya di Indonesia. Contoh di Minahasa, datanglah Belanda
membelandakan. Tapi syukur ada KGPM yang mengkritik. Wah, ini panjang sekali, tapi mau ngomong begini namanya 1000 yang mau ngomongin, tapi waktunya 2 menit. Nggak menyinggung sih. Saya kesel ngomongnya sedikit aja. Kalau bisa 1 hari. Saya 2 hari yang lalu mengajar dari jam 8 pagi sampai jam setengah 7 malam. Hanya 2 kali break. Dan semangat sekali. Karena itu bicara kebenaran. Kalau bicara banyak orang omong kosong semangat aja. Itu omong kosong loh mereka ngomong. Semangat. Masa kita omong berisi, enggak semangat. Nah, oke. Lalu ini yang menyebabkan misi Kristen mengalami penolakan dan pengasingan karena dangkal. Menurut saya teologi di Indonesia masih banyak bau baratnya. Belum di-Indonesiakan. Karena juga begini, orang-orang yang sekolah ke Amerika, ke Belanda, ke Jerman, pas pulang sibuk dengan kepemimpinan. Enggak mau kaji teologi, meng-Indonesiakan teologi. Akhirnya bertahun-tahun teologi Indonesia benar-benar asing. Maka tidak heran orang Kristen keasingan. Kristen sih Kristen, tapi dia tidak memahami keimanan itu by his epistemological thinking. Tapi according to. Maka aneh lah. Menurut saya kekristenan, tidak hanya Indonesia, saya pun ke Malaysia, kemanapun saya melihat dangkal-dangkal. Kenapa? Karena para teolog menghabiskan energi untuk memimpin gereja. Harusnya membuat kajian-kajian sehingga teologi gereja itu menjadi akrab dengan manusia Indonesia. Manusia ini kan banyak. GKO kan dari multi etnik, multi budaya. Ini PR kita besar sekali, jangan lu mati. Masih banyak PR. Nah, oke. Selanjutnya, mari kita, dari mana kita memulai? Saya tampilkan gini. Next. Dari mana kita, nah ini. Bicara teologi ya, bicara gereja, bicara misi, bicara penginjilan, bicara kontekstualis. Ini ada 3 lingkaran yang saya gambarkan demikian. Text is theology, community is mission, and context is penginjilan. Ya, dan ini tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Walaupun saya pendeta jemaat, pendeta gereja, nggak bisa hanya 1 lingkaran. Kita semua jemaat, pendeta, ketiga lingkaran ini ada pada kita yang bersentral pada Kristus. Ya, Kristus pusat dan kita memiliki iman, kita mempunyai teologi. We believe in Christ, we believe in God in Trinity, and blah blah blah. We believe in the Bible, we believe in blah blah blah. We have theology. Orang Kristen nggak punya teologi itu, bagi saya itu susah didefinisikan. Mau bilang gila enggak, sinting enggak, seno enggak, mati enggak, aneh lah kalau. Tapi persoalannya kesadaran berteologi jemaat baru sampai di para pemimpin, belum berakar. Sayang sekali berabad-abad gereja Indonesia menipu jemaat. Kenapa? Teologi hanya lapis atas. Harusnya teologi itu apa sih teologi? Mengenal Allah, mengalami Allah, menjadi serupa dengan Allah, menikmati Allah. Teologi. Kenapa teologi hanya level level akademisi? Dan inilah kejahatan gereja bertahun-tahun Indonesia. Karena tidak mampu dan tidak mau menurunkan teologi sampai pada akar rumput. Itu masalah. Tapi bersyukur GKO ada kemajuan. Berani bicara misiologi teologi. Berarti sudah upaya, dan ini tema tahun ini ya, upaya untuk menerjemahkan God's will, Father will, bukan punya wanita idaman lain ya. God's will, wanita idaman lain, no, not at all. Tapi kehendak Bapa menjadi kehendak Yesus, menjadi kehendak gereja, dan menjadi kehendak saya orang percaya. Matching. God's will, Christ's will, just will, my will. Wah, ini harusnya begini. Kalau enggak storeng dan bengkok. Nah, ini perlu percakapan lama. Tapi oke, saya tinggalkan bahan ini. Saya juga bisa dibaca di buku saya lewat. Nah, saya menjelaskan ini teologi sebagai misi. Tadi sebenarnya misi sebagai teologi, tapi saya mau awali. Teologi itu misi. Mari kita singkat. Teologi theos logos artinya saya siapkan untuk para majelis juga kan. Karena tidak semua yang sekolah teologi.
Secara harafiah, theos Allah, logos itu perkataan atau pikiran tentang dari dan tentang karya Allah. Sehingga saya mendefinisikan, teologia adalah suatu aktivitas iman mempelajari pikiran dan karya Allah dalam dunia sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Itu teologia. Nah, maka karya pikiran Allah dalam dunia, karya Allah dalam dunia, itulah missio Dei. Itulah misi Allah. Maka sebenarnya seluruh dunia dan seluruh Alkitab adalah missio Dei. Misi Allah kok. Penciptaan, pemilihan, penebusan, inkarnasi, penebusan, kematian, kenaikan, kedatangan dan kedatangan. Ini semua God's mission. Misi Allah. Tidak ada yang luput dari misi Allah. Maka gereja yang tidak bermisi memang bukan gereja. Jangan marah. GKO tidak marah karena memang bermisi. Yang kedua, ada definisi klasik. Teologia sebagai teologi lagi. Para teolog awal pertengahan mendefinisikan what is the meaning of theology? Theology, deum ducet, deo ducetur, and deum ducet. Teologi itu diajar oleh Allah, mengajar tentang Allah, diajar oleh teach by God, taught by God, ya, teaching God, mengajarkan tentang Allah dan leads to God, memimpin kepada Allah, sehingga memimpin. Jadi ini misi Allah. Dari pengertian ini bahwa teologi itu misi. Teologi itu misi karena diajar oleh Allah. God is subject, mengajar tentang Allah, ya, lalu memimpin orang kepada Allah. So mission, teologi is mission. Kemudian saya punya teori sendiri, teologi sebagai teoretik. Next, ini sudah rumit, nanti aja baca sendiri. Tapi sebenarnya begini, suatu aktivitas iman orang percaya dari awal sampai akhir menyeluruh. Lalu ada teologi praktis. Ya, next Pak. Teologi adalah suatu karunia. Nah, saya baru mengapakan, ilmu pengetahuan itu adalah untuk semua orang. Tapi teologi hanya untuk orang percaya. Ya. Pengertian teologi secara praktis, teologi itu apa? Mengenal Allah, bersekutu dengan Allah. Ini praktis. Ini untuk umat bagus, untuk jemaat. Bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Inilah teologi secara praktis. Practical understanding of theology. Ya, dan di sini mengungkapkan mengenai misi Allah. Tidak mungkin orang bermisi tanpa mengenal Allah, tanpa bersekutu dengan Allah, tanpa menjadi serupa dengan Allah dalam hal karakter dan melakukan kehendak Allah. Inilah misi. Nah, lewat lagi. Saya menulis satu tulisan quote. Theology without mission is dead, and mission without theology is empty. Teologi tanpa misi mati, dan misi tanpa teologi kosong. Ya, sudah saya edarkan, ini baru dibuat tanggal 19 Oktober nih. Ya, dan sudah saya edarkan di Mai, link semua, tidak ada yang komplain. Next, Christian teologi Kristen harus misiologis, dan misi Kristen harus berdasarkan teologi. Karena itu, therefore tidak ada teologi tanpa misi dan tidak ada misi tanpa teologi. Sudah tepat GKO mengambil langkah, ya, berbicara mengenai misi sebagai teologi. Sudah tepat sekali. Dan saya sangat excited pada waktu mendapat penugasan. Ini bukan undangan. Saya ditugaskan oleh Sinode dan Sekum melalui juga Pak Patinama. Saya ditugaskan. Ini jarang gereja seperti ini. Yang lain sudah bosan dengan misi. Ganti yang lain. Oke, ini sangat excited, saya senang. Nah, sekarang misi sebagai teologi. Saya mengutip dari Fairfield. Next. Mission is the study of salvation activities of the Father and Son and Holy Spirit throughout the world, bringing the kingdom of God into existence. Bahwa misi itu adalah studi tentang aktivitas keselamatan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di seluruh dunia dalam upaya mewujudkan kerajaan Allah, mewujudkan kingdom of God. Itulah
Dan ini bukan sebenarnya ini pernah menjadi tema PGI DGI dulu. Making kingdom of God to be into existence. Dan saya mengutip juga. Jadi ini teologi ya, mission is theology. Ellen Tippett juga menulis begini. Mission is the academic discipline which researches, records, apply data relating to the biblical origin, the history, including the use of documentary material, the anthropological principles and techniques and the theological base of the Christian mission. Wow, atau gini, misi itu next. Misi itu bicara luas sekali. Bukan hanya PI satu orang, luas sekali. Cium istri pun misi Allah. Suami yang tidak cium istri tidak melakukan misi Allah. Saya bicara ini agak lucu, tapi saya totalitas. God's mission is totality. Jangan saya pandai bicara, tapi nak beres dengan istri. Maka saya ajak, bukan bawa. Mau bawa istri. Saya tidak bisa bawa istri, ajak. Karena dia punya will, kehendak. Maka jangan dia bawa. Hei suami-suami, bawa istri ya. Kurang ajar. Ajak, bukan bawa. Berat tahu. Sorry saya bercanda ya. Biar anggap akrab dengan GKO lah. Anggap atau marah. Nah inilah misi itu. Ini baru sekian. Kajian saya tentang misi terlalu banyak ruangan. Politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Wah luas sekali. Ya luas sekali. But next, bos juga. Mission is totality of the task God has sent His church to do untuk melakukan dalam dunia. Itu juga. Lalu George W. Peters. Oke, saya lewat saja. Kemudian saya simpulkan demikian. Next. Nah, think theologically about mission and act missiologically about theology. Berpikirlah secara teologis tentang misi. Dan bertindaklah secara misiologis tentang teologi. Dan kalimat berikut lagi, next. Okay. Teologi cannot be said. Teologi tidak dapat terpisah dari misiologi. Karena itu, seorang teolog harus juga seorang misiolog. Seorang pendeta harus juga seorang penginjil. Lucu seorang pendeta yang tidak penginjil. Karena kan dia akan beritakan Injil. Masa pendeta tidak beritakan Injil? Seorang teolog mesti juga menjadi seorang evangelis. Jangan terpikat dengan pejabatan lah, tapi dengan peran. Ya, dengan peran. Saya kalau ditanya, Pak Stefri, apa tugas utama Bapak? Beritakan Injil. Yang kedua, semua, nanti saya terangkan secara singkat. Oke, kita lanjut aja ke ini. Jantung gereja dan teologi adalah misi penginjilan. Jadikan semua bangsa muridku, Matius pasal 28. Lalu Markus 16, beritakan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini satu amanat absolut. Kalau ditanya, Pak Stefri, berapa amanat untuk gereja? 2. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kuasailah, jangan beranak nggak kuasai. Termasuk menguasai ekonomi anak cucu. Termasuk menguasai termasuk menguasai sains. Itu amanat budaya. Amanat menguasai ciptaan. Itu amanat Tuhan perintahkan. Setiap orang. Kejadian pasal 1 ayat 28 adalah amanat untuk semua orang. Yaitu amanat untuk menjadi Tuhan bagi seluruh ciptaan. Hewan, tumbuhan, bukan bagi sesama manusia ya. Ini saya sudah keep. Kita semua menjadi Tuhan bagi tumbuhan apa-apa. Apa artinya? Kita ciptakan, kita ubah, kita inovasi. Kita Tuhan. Ya, kita yang memerintah mereka semua. Untuk apa? Untuk ibadah saya pada Tuhan. Semua sikap saya pada seluruh ciptaan demi ibadah saya pada Tuhan. Bagaimana saya mau beribadah tapi kosong. Enggak kuasai ilmu, enggak kuasai komputer, enggak kuasai istri, enggak kuasai mertua. Yang terakhir itu enggak masuk. Di luar itu. Yang terakhir itu bercanda. Nah, waktunya sedikit sekali. Oke. Jantung gereja. Injil Matius menekankan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pemuritan. Jadi kalau kita bicara penginjilan, tidak ada penginjilan tanpa pemuritan. Jangan hanya penginjilan itu ya dangkal. Mestinya inti penginjilan itu pemuritan. Lalu Markus menekankan beritakan Injil kepada segala makhluk.
Ya oke, not enough time, kita lewat saja. Nah, kita mau begini. Next Pak, next. Nah, penginjilan dan pemuridan adalah tugas utama mutlak orang percaya. Entah pendeta, penginjil, majelis, orang percaya. Bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil, tugas orang percaya. Dunia ini hanya dapat diubah sesungguhnya melalui penginjilan dan pemuridan. Semua bentuk transformasi yang diupayakan di segala bidang kehidupan, ya semua ini hanyalah upaya untuk ke arah transformasi. Tema transformasi di tesis, skripsi, disertasi, baik di Universitas UI, di Pedagoro pun terlalu banyak tema. Transformasi. Bahkan tema-tema seminar ceramah transformasi. Tapi itu hanya transformasi semu. Pendidikan memang bisa mengubah orang, tapi nggak bisa mengubah dosa orang. Maka itu pintar tapi koruptor. Tidak bisa. Saya berkali-kali mengatakan, saya hargai presiden saya dan tiada duanya. Kecuali bisa ganti sih, tapi tidak duanya. Tapi beliau hanya mengerjakan tugas-tugas administrasi yang tidak bisa mengubah hati orang dari pendosa menjadi penyembah Tuhan. Tugas itu tugas gereja. Tugas itu tugas kita. Di sini saya bersemangat sekali. Yang nggak dibuat oleh menteri-menteri apapun, I do it. They cannot. Why? Karena ini tugas yang diamanatkan untuk gereja. Bapak Bu, bukan untuk siapa-siapa. Maka mari kita bangga bergereja. Mari kita makin menghormati Tuhan dalam gereja. Kenapa? Luar biasa, lebih daripada MPR. MPR kan bergantung pada budget. Kita tanpa budget. Tapi hidup, biarpun kecil. Tapi panjang umur. Kekal lagi. 3. Tuhan Yesus Kristus memerintahkan dan memimpin dunia ini melalui Injil dan penginjilan serta pemuridan. Saya berkali bicara pada anak saya, nggak usah jadi pemimpin negara, tapi kecuali Tuhan suruh kamu harus. Kita menjadi pemberita Injil sudah mengatur negara secara absolut. Kita bisa mengatur negara melalui moral, kebaikan, orang berdosa jadi suami bengkok diluruskan. Suami bengkok nggak bisa diluruskan oleh penjara. Ya, berkhianat pada isi keluar penjara masuk lagi, betul. Karena dikuasai dia dosa, nggak bisa diselesaikan oleh penjara. Tapi Injil gereja bisa mengubahnya. Masih ada amin? GKO ya, nggak pakai amin. Saya juga nggak mau. Akhirnya gini, klimaksnya gini, penginjilan dan pemuridan, tugas yang paling penting, tugas yang paling bernilai, tugas yang paling mendesak, tugas yang paling berotoritas, tugas menentukan nasib dunia. Inilah alasan gereja ada untuk tugas ini. Ya, akhirnya saya mau tutup dengan kontekstualisasi. Penginjilan kontekstualisasi. Kontekstualisasi berbeda dengan indigenisasi. Coba lihat ya. Kalau pribumisasi, indigenisasi sama dengan pribumisasi, pribumi. Ya, syukurlah GKO bukan gereja pribumi. Kalau seperti Gemit, KGPM, mirip-mirip pribumi karena based on tribe, suku gitu. Dari suku pribumi, GKJW, HKBP itu pribumi, gereja pribumi. Saya tidak mengatakan bahwa mereka menetapkan, tapi ada spirit pribumisasi. Ya, kalau di Malaysia, sangat ketat sekali. Anak pribumi gitu, yang lain semua dikebumikan, kecuali hanya pribumi. Kalau kita menerapkan misi kontekstual dalam arah pribumisasi, Jawanisasi, Manadonisasi, Timorisasi, Ambonisasi, dan katekisasi, yang terakhir tidak benar. Itu statis. Dan orientasinya masa lalu. Karena kan lalu juga lebih ke arah respon kultur, budaya, dan cenderung menghasilkan gereja-gereja fundamental. Nggak ada gereja lain kecuali GKO. Di luar GKO kita bakar. Di luar GKO nggak benar. Ini namanya fundamentalisme. Ini mohon maaf lebih jahat dari setan. Udah lihat di mana? Ini setan Indonesia lagi loh, bukan setan Singapura. Nah, kalau kontekstualisasi dinamis Pak. Karena saya sebenarnya nggak terlalu percaya dengan kontekstualisasi. 20 tahun saya ikuti nggak ada hasil. Betul.
ke Filipina, ke Hongkong, saya lihat kami diskusi tingkat level Asia. Apa sih muter-muter di akademis? Sudahlah, kalau saya naturalisasi saja. Kalau saya mau bicara kepada seorang istri dari suami lain, saya harus natural dong. Hormat dia, itu nggak usah dipelajari gitu. Alami saja, natural gitu. Kalau menginjil orang beragama lain, natural juga lah. Ini agak-agak saya sudah capek dengan diskusi tingkat internasional pun mengenai konteks soalnya nggak ada hasil kok. Coba saya sudah baca buku dan nggak ada hasil, hanya keren, indigenisasi, inkulturisasi, terlalu keren-keren semua, tapi nothing. Mari saya mau ubah, saya sedang mengubah itu. Udahlah, bukan normalisasi ya, ini bukan mantan gubernur DKI. Normalisasi apa? Enggak ada. Ya alamisasi gitu, alam saja. Memang bicara dengan orang yang orang animis dari Dayak, ya karena kita harus mengerti kedayakannya dan keanimisannya, sudah selesai. Jangan jadikan dia HKBP gitu loh. Jangan jadikan dia memang begitu. Jadi nggak usah kita harus membuat kajian. Alah omong kosong. Udah capek saya dengan 20 tahun sebelumnya. Nah, dampaknya boleh tetap oke, tapi jangan terlalu menyembah kontekstualisasi. Seperti kecenderungan sejumlah teolog di Indonesia yang menyembah kontekstualisasi seolah itu one and only, nggak ada cara lain. Nah, saya mengatakan bahwa ini bahaya kontekstualisasi itu sinkritisme, pencampur adukan semua hal ya pokoknya enak, orang mangan ngumpul gitu. Tinggal terakhir, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu prinsip alami gitu, bukan kontekstualisasi Pak Stefri. Kon itu bersama, teks itu bersama teks. Enggak, kalau bahasa Jawa kon lain lagi. Nah, firman itu menjadi manusia dan dia diam di antara manusia. Ini bagi saya natural, alami gitu loh. Ya, maka dia berkata manusia dan sebagainya lah. Nah, saya arti kontekstualisasi next. Saya enggak baca, tinggal 5 menit. Oke, saya enggak baca penginjilan, baca sendiri. Saya mau memberikan contoh langsung ya. Prinsip kontekstualisasi nanti dibaca sendiri. Kalau mau ajak diskusi lagi, nggak usah formal, aja saya ke sinode baru kita, atau jalan-jalan kita makan BPKK atau apa, kita ngomong-ngomong boleh. Jangan terlalu formal. Nah, sekarang terakhir. Next. Terus Pak. Nah, gini. Penginjilan konteks, saya nggak sebut misi kontekstualisasi, lebih mengkerucut. Penginjilan kontekstualisasi yang holistik, modelnya inkarnasi Kristus, like Christ. We follow His pattern. We do just as He did. Saya pertama, prinsip kontekstualisasi mengidentifikasikan diri tanpa kehilangan identitas. Saya mengafrikakan diri di tengah-tengah itu. Saya mengafrikakan, tidak kelihatannya. Saya diapit oleh ibu-ibu Afrika. Saya mengidentifikasikan diri, tapi saya tak putih itu. Injil itu bisa ada di mana saya, di budaya manapun, tapi Injil. Jangan mengurangi Injil, jangan menyederhanakan Injil. Itu poin saya. Saya ke Afrika dan saya memang punya hati ke sana. Udah pergi terus, cuma pandemi ini tidak pernah. Lalu yang berikut, next. 2, mengupayakan diri untuk diterima demi Injil. Bukan demi Injil, for the sake of gospel. I try to menguasai diri. Alami kok, enggak usah kontekstualisasi. Saya harus ke sana dan harus makan dengan mereka ini. Ibu-ibu makan. Enggak tahu mana yang sikat gigi atau enggak sikat gigi, pokoknya makan. Ada bagiannya masing-masing. Pokoknya makan. Apa artinya? Saya mengupayakan untuk menyangkal diri, menguasai diri demi Injil tidak ditolak. Ini poin kontekstualisasi. Bukan mengubah Injil supaya gereja diterima. Bukan. Atau mengubah Injil supaya Stefri diterima oleh orang. Oh, jahat. Kemudian yang ketiga,
misi kontekstual adalah menyeluruh seluruh kehidupan. Ya, kami menginjil ini saya. Ini ada 5 ibu, ini 5 istri dari seorang bapak di satu rumah ini. Di Guinea-Bissau. Guinea-Bissau adalah satu negara, salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Dan hati saya di sana, kami menginjili dan mereka terbuka saja. Bisa ngomong saja tentang kehidupan, gak usah belajar strategi, gak usah, malah gak jadi. Jadikan percakapan kehidupan sebagai titik berangkat penginjilan. Ya, ini suaminya, ini istri pertama, ini saya sudah dekati, ada satu tersembunyi, 5 istri loh. Dalam satu rumah ini yang gak ada kamar. Coba, what happened even though in night? Dan memang saya sedih karena anak-anak perempuan dijual bapaknya ke laki-laki, hamil, setelah itu baliklah. Sedih sekali gitu. Saya pulang ke Indonesia hanya membawa kesedihan. Harus menyeluruh. Misi itu bukan hanya beritakan Injil, percaya selamat. Menyeluruh. Yang berikut lagi. Penginjilan kontekstual menyelesaikan masalah utama. Masalah utama bukan kemiskinan, tapi kemiskinan Injil. They don't have the gospel. Baru berdampak pada kemiskinan ekonomi dan sosial. Itu poin yang saya sampaikan secara singkat. Ya, mereka susah sekali, susah air. Maka itu saya rindu pergi lagi. Kenapa? Mereka menderitanya 10 kali lipat dari orang Indonesia. Bukan 10 kali, 50 kali lipat dari orang Indonesia. Masa kita terlalu enak kita di sini loh. Kemudian 5, penginjilan kontekstual adalah yang wajar, alami. Alami saja, naik mobil begitulah, nggak usah dibuat-buat. Saya berapa minggu lalu diundang menjadi ceramah seluruh pendeta GPDI se-Jawa Timur tentang Trinitas. Saya tulis buku khusus untuk itu, demi seminar. Saya menduga saya mau tulis buku 40 halaman, ternyata jadi 180 halaman. Kemudian ya karena polemik ya Trinitas, saya ke sana bicara tentang itu, wajar, alami gitu. Enggak usah dibuat-buat. Menginjili apapun biasa. Ini saya bilang, ada pendeta ya, mantan pengusaha ya. Oh, ada angkat tangan. Masih ada Alphard, masih ada Alphard. Ganti Innova lah. Enggak kontekstual. Jadi kontekstual yang begitu-begitu loh. Bukan soal Injil. Bersahaja gitu loh. Tapi saya melihat pemimpin bangsa ini bersahajanya nanti kalau mau jadi pemimpin. Baru foto dengan yang makan sama-sama. Munafik-munafik ini. Marah saya sebagai rakyat Indonesia. Terlalu banyak kemunafikan lalu dia upload gitu. Bagi saya yang alami gitu loh. Nggak dibuat-buat dan misi pun alami. Dan kita masih mengalaminya. Ya. Baru penginjilan kontekstual secara pribadi. Ini dia buta, dia mau dengar Injil. Kemudian misi kontekstual secara massal. Jadi yang ini kan anybody or just member, anytime, any person kita bisa jumpa di mana saja. Nggak usah lagi berbicara Injil, jalin kehidupan dulu, bersahabat dulu. Dia toksik sekali. Kalau nggak bersahabat, jadi musuh gitu loh. Sahabat kita marah pun dia terima. Oh sahabat, kita belum sahadat, belum seadat. Kita harus seadat dengan dia, friends. So any topic we are talking about, nggak masalah. Tapi janganlah jadi penginjil kampungan di pinggir jalan teriak-teriak, itu mubasir dan itu bagi saya kadang-kadang mempermalukan kekristenan jual-jual murahan. Mungkin dulu di Amerika oke, tapi the culture is different from our culture. Nggak bisa teriak-teriak kita sini. Ya, jangan juga harus hati-hati. Enggak, normal. Nggak perlu takut, wajar saja. Minta saya Tuhan, saya kepengen loh Tuhan nginjili satu orang. Please, kapanlah Tuhan buka jalan? Biar Tuhan yang atur gitu loh. Nongol dia. Wah, saya ini mengeluh dia. Kita injili gitu. Nggak usah cari-cari. Terima Yesus, Yesus ini preman. Berhenti penginjilan preman. Ya, lebih banyak, mohon maaf, merusak gitu. Harus kehidupan. My life is evangelism. Ya, kemudian ya ini masa penginjilan masa
Ini setelah saya khotbah di gereja, saya di luar, ya saya sampaikan firman Tuhan lagi luar, orang mau dengar. Dan itu time, I don't know mengapa begitu. Kemudian juga di Indonesia, yang ini di Sumba mungkin, Sumba Barat. Ya, itu penginjilan massal juga. GKO bisa buat mana-mana saja. Saya menantang Pak Sikum, ayo buka GKO di Manado dong. Ini, ayo. Nah, yang ke-8, penginjilan kontekstual kepada pemerintah, menyampaikan suara kenabian. Saya anggota Lemhanas dan setiap saat saya update terus tentang pendapat pemerintah apa semua dengan Israel, Palestina, Ukraine, apa semua strategi Indonesia. Jadi kita update terus dan kita tidak hanya gambar foto sama-sama gubernur, wakil gubernur, itu kampungan. Tapi poinnya apa? Kita menyampaikan suara kebenaran, suara keadilan, suara penindasan, apapun harus berani. Buku saya dibredel oleh SBY. Saya ini kan rekaman toh, karena memang benar. Dan dijual di Gramedia, baru 3 bulan dihentikan karena ada surat dari istana, hentikan penjualan buku. Buku saya berjudul Re-Indonesianisasi Bangsa, 800 halaman. Ya, karena itu air mata saya untuk bangsa Indonesia. Masa pendeta hanya mikir gereja? Kita jangan hanya menangisi gereja, menangisi bangsa yang bengkok juga. Kita kan tahu busuk-busuknya bangsa kita. Ada yang lurus lah, tapi banyak yang bengkok. Kita sebagai hamba Tuhan tidak bisa hanya firman Tuhan dikurung dalam penjara gereja. Itu keliru. Harus keluar, tapi sopan dan konstitusional. Harus konstitusional. Jangan tabrak sana, tabrak sini. Harus menyuarakan. Saya setiap momen di kepolisian pun bicara mengenai, pertama jangan hanya khotbah saya, bicara mengenai keadilan. Itu penginjilan juga. Saya bilang itu enggak penginjilan. Karena klimaksnya tidak ada yang adil selain Kristus. Tidak ada yang benar selain Kristus. Mau terima keadilan, kebenaran, only Christ. Tapi jangan awal-awal itu, sampai mereka sumaput dulu baru sampaikan. Gitu. Ya, ini kami memperjuangkan sejumlah perguruan tinggi teologi Indonesia. Di Indonesia. Yang mohon maaf, dianaktirikan oleh pemerintah. Saya menyurat ke Presiden. Ini surat saya kepada Presiden. Bukan surat, tulisan ilmiah. Dan bisa dibaca. Kenapa Kristen nggak punya kayak pendis ya, pendidikan tinggi Islam? Kenapa kita nggak punya penkris, pendidikan tinggi Kristen? Kenapa hanya Dirjen Kristen, lalu di situ semua? Bagi saya ini minta maaf, ketidakadilan bangsa. Harus dan saya sudah bicara, ini kan surat saya kepada Presiden. Itu pun penginjilan. Jangan lihat penginjilan itu dekat. Tadi Ketua Umum sudah bicara sedikit, nanti next year maybe kita akan bicara mengenai pendamaian, keadilan semuanya. Itu memang begitu. Injil itu utuh. Injil itu bukan hanya doa dosa. Injil itu totalitas kehidupan kita dikuasai oleh Injil. Ya, ini semua perjuangan. Nah, kemudian penginjilan kontekstual melalui pendidikan. Kami membuka sekolah teologi di Laos, sekolah Injil di Laos. Tidak mudah, ini sistem pemerintahan komunis. Tapi kami berusaha, walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan. Kemudian penginjilan kontekstual melalui gospel concert. Buat konser di mana-mana, itu Injil disampaikan. Nyanyi kan senang toh, nyanyi, artis nyanyi, khotbah. Cobalah atur, saya mungkin bisa 5 atau 7 gereja GKO. Saya temani 5 artis, saya khotbah 10 menit saja, mereka nyanyi. Ini loh, gak usah bayar. Mikir-mikir bayar itu bisnis sekali. Stop bayar-bayar. Mari berjuang sama-sama. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, menawarkan diri loh. Kalau mau, ya gereja manapun bisa diatur. Misalnya bisa 2 hari, kalau 1 malam itu nggak apa. Jemaatnya baru mau memuji Tuhan sudah berhenti. Nah, kami ke Malaysia kemanapun kami membawa tim. Ini pun penginjilan.
tapi sebutnya gospel concert. Oke. Kemudian ini dia, mereka nyanyi, saya khotbah singkat, nyanyi lagi. Itu penginjilan. Kemudian kami membuka sekolah di Manado, sekolah penginjilan juga. Ya, siapa jemaat yang mau belajar silakan, nggak punya uang datang saja. Kami bantu. Kemudian saya pun berusaha untuk membina, menjangkau para pebisnis. Nggak usah kelas-kelas kakap lah, kelas teri pun oke. Kita ini penginjilan menjangkau kaum profesional, kaum pebisnis. Ya, lalu juga misi tulis buku. Ya, penginjilan melalui literatur dan YouTube juga. Saya bukan YouTuber, saya tidak pernah mikir YouTuber, tapi saya ingin memproklamasikan Injil seluas mungkin. Itulah. Dan televisi. Terlalu banyak untuk misi. Oh, next. Televisi. Terlalu banyak, tetapi saya akhiri. Tinggal setengah menit. Penginjilan adalah satu komitmen bersama. Dan kerja bersama serta kerja keras. Ini penutup. Penginjilan tidak bisa sendiri. Ya, Tuhan mau kita berjaring. Seperti GKO, ada misionaris dari Korea, bagus, berjaring. Mari, karena ini misi ini bukan proyek satu orang. Bukan proyek satu lembaga. Proyek bersama. Misi besar, misi Allah. Dan terlalu banyak yang kita perlu garap. Ini baru sedikit. Enggak cukup waktu saya mikir juga karena hanya sekian menit. Ya, saya tutup dengan kalimat demikian. Teologi yang hidup. Maka misi harus dinamis. Kalau teologi kita mati, ciri tidak ada misi yang hidup karena memang teologinya mati. Teologi yang hidup, maka misinya dinamis. Menghasilkan penginjilan yang seutuhnya, utuh penginjilan totalitas dan kontekstualisasi yang wajar. Kapan? Selamanya. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada Pak Arthur, moderator. Terima kasih.